Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Laila Agustiana, yang kedua ada Mbak Rista, yang ketiga ada Pak Sulistiono, yang keempat ada Mbak Koni Atun, yang kelima ada Mbak Indriana. Nah, ini nanti kita akan membawakan materi yang berjudul makhluk hidup dan siklus kehidupannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian makhluk hidup, yang kedua menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, yang ketiga menjelaskan proses kehidupan makhluk hidup, yang keempat menjelaskan proses makhluk hidup dalam sel tumbuhan, yang kelima menjelaskan proses makhluk hidup dalam jaringan tumbuhan, yang keenam menjelaskan proses makhluk hidup dalam sel hewan, yang ketujuh yaitu menjelaskan cara makhluk hidup bertahan hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup? Nah, makhluk hidup merupakan benda hidup yang mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan benda tak hidup. Ciri-ciri tersebut seperti halnya memerlukan makanan, bernapas, tumbuh dan berkembang, mampu berkembang biak, bergerak, serta peka terhadap rangsang. Seperti contoh ikan, kambing, manusia, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang membedakan makhluk hidup dan benda mati. Sedangkan contoh benda mati sendiri yaitu seperti meja, kursi, buku, pulpen, tas, dan lain sebagainya yang tak meliputi ciri-ciri makhluk hidup. Selain itu, ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda tak hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rista Ayu Prihatini. Saya dari Prodi PGMI 2C. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan, 2 bergerak, 3 bernafas, 4 tumbuh, 5 berkembang biak, 6 iritabilitas atau bisa disebut peka terhadap rangsangan, 7 mengeluarkan zat sisa, yang 8 memerlukan suhu tertentu, yang ke-9 melakukan adaptasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses kehidupan makhluk hidup. Proses kehidupan makhluk hidup adalah tubuh makhluk hidup terdiri atas berbagai macam organ yang menyusun tubuh makhluk hidup terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Bagian-bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup disebut sel-sel tubuh makhluk hidup yang bentuk dan fungsinya sama berkelompok membentuk satu jaringan. Berbagai jaringan berkumpul menjadi organ saling berhubungan dan menjalankan fungsi tertentu, membentuk sistem organ. Akhirnya seluruh sistem organ bergabung membentuk suatu organisme berupa hewan dan tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulistiono, NIM 19.13.000010 mendapatkan bagian untuk menjelaskan proses kehidupan makhluk hidup dalam sel tumbuhan. Sel tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, dinding sel merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan. Dinding sel bersifat kaku dan tersusun atas polisakarida atau karbohidrat. Dinding sel bersama-sama dengan vakuola atau rongga sel berperan dalam turgiditas sel atau kekakuan sel. Yang kedua, vakuola atau rongga sel, organik sitoplasmik yang berisi cairan dan dibatasi membran yang mungkin identik dengan membran sel. Vakuola atau rongga sel berfungsi sebagai tempat penimbunan sisa metabolisme atau proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan. Tempat penyimpanan zat makanan, memasukkan air melalui tunoplas atau membran yang menyelimuti vakuola untuk membangun turgiditas atau kondisi di mana sel membesar namun tidak pecah karena ditahan oleh dinding sel, menyimpan pigmen atau zat warna, dan minyak atsiri. Yang ketiga adalah plastisida. Bagian ini hanya terdapat
pada sel tumbuhan. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya terdapat 3 jenis plastid. 1. Kloroplas adalah zat hijau daun yang disebut klorofil. Yang kedua, leukoplas, yaitu bagian plastida yang tidak berwarna. Yang ketiga, kromoplas, yaitu bagian plastida yang berwarna yang berfungsi untuk sintetis pigmen. Selanjutnya adalah proses kehidupan makhluk hidup dalam jaringan tumbuhan. Struktur tubuh tumbuhan tingkat tinggi pada umumnya terdiri atas organ pokok yaitu akar, batang, serta daun. Organ ini tersusun oleh beberapa jaringan dan jaringan disusun oleh beberapa sel yang mempunyai bentuk, struktur, serta fungsi yang sama. Berdasarkan kemampuan sel membelah, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang selalu mengalami pembelahan diri secara terus-menerus. Contohnya adalah ujung batang dan ujung akar yang selalu berkembang. Yang kedua, jaringan permanen atau dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi dan bersifat non-meristematik atau tidak berkembang lagi. Yang ketiga adalah jaringan penyokong atau penguat. Jaringan yang menguatkan tumbuhan adalah jaringan yang menguatkan tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat terdiri dari xilem, yaitu pembuluh kayu yang berfungsi menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Yang kedua, floem adalah sebuah jaringan pengangkut yang berfungsi mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Floem biasanya disebut sebagai pembuluh tapis karena ada sel-sel tapis yang mirip dengan saringan dan letak floel berada di sebelah luar dari xilem. Demikian penjelasan tentang proses kehidupan makhluk hidup dalam sel tumbuhan dan dalam jaringan tumbuhan. Selanjutnya adalah proses kehidupan makhluk hidup dalam sel hewan yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Saudari Koni. Kepada Saudari Koni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koni Atun Nurrahmah, NIM 19.13.00219 dari Prodi PGMI 2C. Saya dari kelompok 4 mendapat bagian proses kehidupan makhluk hidup dalam sel hewan. Dalam sel hewan ini, organel-organel seperti nukleus, membran plasma, mitokondria, dan lainnya itu sama dengan sel tumbuhan. Yang membedakan hanya organelnya seperti lisosom. Lisosom terdapat pada sel hewan. Lisosom berbentuk seperti bola yang terdiri atas selapis membran dan diameternya kurang lebih 500 mm. Lisosom ini berfungsi sebagai mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam sel yang berupa cairan maupun fagositosis atau yang berupa padatan. Lisosom ini meliputi 2 bagian, yaitu lisosom primer dan lisosom sekunder. Lisosom primer yakni lisosom yang belum melakukan pencernaan, sedangkan lisosom sekunder yakni lisosom yang telah atau sedang melakukan pencernaan. Lisosom mencerna materi yang dimasukkan ke dalam sel, kemudian mendaur ulang materi dari pembuangan intraseluler. Selama fagositosis, sel pengurangan makanan dalam vakuola dengan membran yang terlepas secara internal dari membran plasma.
vakuola makanan bergabung dengan lisosom dengan enzim hidrolitin mencerna makanan tersebut. Setelah hidrolisis, gula sederhana, asam amino dan monomer yang melewati membran lisosom untuk menuju ke dalam lisosom sebagai nutrien untuk sel tersebut dengan autofagi, yaitu lisosom mendaur ulang kandungan molekuler organel. Kemudian yang kedua ada sentrosom. Umumnya sel hewan mengandung sentrosom yang terletak pada sitoplasma dekat membran. Struktur sentrosom berbentuk binatang. Pada saat pembelahan sel mengandung dua sentriol, yakni sentriol mikrotubul yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat pembelahan sel. Sentrosom bertindak sebagai benda kutub dalam mitosis dan meiosis. Struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, hanya dengan mikroskop elektron, bukan ada alat yang lain kecuali mikroskop elektron. Setelah sentrosom mereplikasi pada dirinya, kemudian dia membentuk dua sentrosom yang berpindah ke ujungnya berlawanan sel. Masing-masing sentrosom lalu mengeluarkan gelombang yang seharusnya memisahkan DNA sel yang membedakan sel ke dalam dua tiruannya sendiri yang kemudian bisa dipecah menjadi sel segar. Di samping memainkan tugas di penting sel, pembelahan sentriol juga menolong untuk menyediakan bantuan struktur untuk sel lain. Intinya, saya Indriana Maroma. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara makhluk hidup bertahan hidup. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan air. Dan yang ketiga, makhluk hidup membutuhkan udara. Yang keempat, makhluk hidup membutuhkan sinar matahari untuk kehidupan tumbuhan dalam pembuatan makanan, sedangkan untuk manusia untuk menghangatkan tubuh manusia dan untuk menyinari sekitar lingkungan manusia. Dan yang nomor 5, makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal. Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal karena tanpa tempat tinggal makhluk hidup akan merasakan tidak aman dan tidak nyaman. Di sini bisa kita rangkum bahwa makhluk hidup dapat bertahan hidup jika dia bisa beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar mampu berkembang biak dan bertahan hidup. Demikian dari kami kelompok 4. Semoga memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA. Semoga bermanfaat. Dari saya pribadi, saya mohon maaf, dan dari teman-teman juga apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan terima kasih pada Bu Fuji yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.